Saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan Mas Putu Jambu 7. Kali ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik atau TPS untuk UTBK SBMPTN. Khusus pada video ini yang kita bahas adalah soal-soal kemampuan kuantitatif. Dan ini merupakan bagian pertama untuk pembahasan soal kemampuan kuantitatif. Nah, apa yang perlu diketahui yang terkait dengan tes kemampuan kuantitatif ini? Tujuan tes ini adalah mengukur kemampuan matematis sederhana dan pemahaman konsep matematika. Tujuan lain menguji kemampuan calon mahasiswa dalam menganalisis sebuah masalah. Nah, ini biasanya materi yang diujikan berupa aljabar, logika, peluang, statistika, dan geometri. Nah, tentu setiap calon mahasiswa harus punya modal untuk bisa mengerjakan soal seperti itu. Tetapi modal pada umumnya yang paling mendasar adalah kerangka berpikir kita yang terstruktur dan logis. Sebelum masuk ke materi tes, perlu kita lihat tipe dan bentuk soal TPS untuk kemampuan atau pengetahuan kuantitatif ini. Yang pertama, soal logika dasar atau matematika dasar. Biasanya berbentuk pilihan ganda. Yang kedua, soal menentukan informasi yang benar. Nah, bentuk pertanyaannya biasanya berupa informasi pilihan. Tapi ini variasi yang kita buat nanti bebas, yang penting adalah sasaran atau mencapai pada tujuannya. Yang ketiga, analisis kecukupan data atau analisis informasi untuk menemukan jawaban yang benar. Dan yang keempat adalah analisis perbandingan dua nilai. Nah, biasanya disajikan dalam bentuk informasi yang terdiri atas dua buah variabel. Nah, untuk mengerjakan soal itu harus dicari hubungan antara kedua variabel tersebut, sekaligus ditentukan variabel yang nilainya lebih besar, lebih kecil, atau sesuai dengan yang ditanyakan. Baik, mari kita masuk ke soal-soalnya. Soal yang pertama, seorang anak melemparkan sebuah dadu 1 kali. Berapa peluang mata dadu ganjil atau bilangan prima muncul? Nah, dadu ini kan terdiri atas 6 sisi, maka angka yang akan ada di sana dalam dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan jumlah sisinya. Nah, dari angka 1 sampai 6 ini kan ganjilnya ada 3. Nah, berarti peluang satu bilangan ganjil untuk muncul dalam lemparan itu adalah 1/6. Untuk satu bilangan ganjil kemungkinannya 1/6. Nah, seperti tadi sudah disebut ada 6 angka 1 sampai dengan 6, berarti dalam 6 angka itu ada 3 bilangan ganjil yang kebetulan berupa bilangan prima, yaitu bilangan 1, 3, dan 5. Nah, karena dalam satu dadu ada 3 bilangan ganjil, peluang bilangan ganjil untuk muncul berarti adalah tadi 1/6 kali 3 sama dengan 3/6. Nah, jika kita lihat ini ada pada pilihan jawaban C. Kita lanjutkan ke soal kedua. Jumlah suatu pecahan dengan kebalikannya adalah
13/6. Nah, yang ditanyakan adalah salah satu pecahan tersebut berapa atau angka berapa. Jawabannya adalah, nah, karena suatu bilangan pecahan dan kebalikannya itu harus berjumlah 13/6, kita umpamakan persamaannya harus memenuhi X per Y ditambah Y per X sama dengan 13/6. Nah, ini bilangan pecahan tadi dan kebalikannya. Suatu bilangan pecahan dan kebalikannya. Nah, terus untuk menjawab soal ini bagaimana? 13/6 ini sama dengan hasil penjumlahan dari 9/6 ditambah 4/6. Jika kita sederhanakan bentuk pecahannya, 13/6 ini hasil dari 3/2 dan 2/3. Nah, ini 3/2 dan 2/3. Ini kan pecahan yang berkebalikan. Nah, memenuhi rumus tadi atau permintaan tadi. X per Y ditambah Y per X sama dengan 13/6. Nah, dari dua pecahan ini yang ada dalam pilihan jawaban adalah 2/3. Ada pada pilihan jawaban A. Kita lanjutkan ke soal ketiga. Jumlah siswa dalam suatu kelas adalah 40 orang. Sebanyak 18 orang hobi mengedit video. 15 orang siswa yang lain hobi fotografi. Tetapi ada 12 orang yang tidak menyukai keduanya. Nah, siswa yang ditanyakan adalah berapa kemungkinan jumlah siswa yang menyukai keduanya. Berapa kemungkinan jumlah siswa yang menyukai keduanya. Kita lihat pembahasannya. Nah, dari data tadi bisa kita tambahkan untuk memperoleh titik awal penghitungan adalah X ada 18 dari yang hobi mengedit video, 15 dari yang hobi fotografi, dan 12 dari yang tidak menyukai keduanya. Jumlah sama dengan 45. Nah, 45 ini kita komposisikan atau dikurangi dengan jumlah siswa asli. 45 orang ini kan data, bukan jumlah siswa. Sedangkan jumlah siswa disebut ada 40. Nah, berarti 45 orang dikurangi 40 orang ada 5 orang. Nah, inilah kemungkinan jumlah orang atau jumlah siswa yang menyukai keduanya. Tetapi pilihan jawaban kita berupa pecahan, maka angka 5 ini harus kita jadikan pecahan, yaitu 5/40. 40 adalah jumlah siswa, sama dengan 1/8. 1/8. Ada pada pilihan jawaban B. Soal selanjutnya. Ini perbandingan. Ada dua buah truk A dan B. Bak truk A berukuran 5 meter kali 3 meter kali 2 meter dan itu mampu memuat 60 buah kardus barang berukuran sama. Sedangkan truk B datanya adalah baknya berukuran 4 meter kali 3 meter kali 2 meter. Nah, pertanyaannya, berapa buah kardus barang yang bisa dimuat? Dalam hal ini dimuat oleh truk B. Nah, untuk mencari jawaban daya tampung truk B ini, kita perlu tahu ukuran setiap kardus. Nah, penghitungannya dimulai dari data yang ada pada truk A. Jadi volume atau daya tampung A itu adalah 5 meter kali 3 meter kali 2 meter atau 30 meter. Nah, ini sama dengan 3000 cm kubik.
Nah, dari sini kita bisa menemukan jumlah atau ukuran kardus. Nah, ukuran kardus adalah 3000 cm3 dibagi 60 sama dengan 50 cm3. Nah, untuk itu volume pada truk B adalah 4 meter kali 3 meter kali 2 meter sama dengan 24 meter kubik atau 2400 cm3. Nah, berarti dari daya tampung atau volume ini, jumlah dus yang bisa dimuat adalah 2400 dibagi 50 sama dengan 48 buah. Nah, ini cara satu yang sepertinya lebih panjang. Ada solusi lain, yaitu dengan perbandingan langsung data pada truk A dibandingkan dengan data pada truk B. 3000 per 60 sama dengan 2400 per X. 3000 per 60 sama dengan 50. 50 sama dengan 2400 per X. Tinggal kita balik, X-nya adalah 2400 per 50 sama dengan 48 buah. Ada di pilihan jawaban C. Soal yang kelima. Ini ada seorang pemilik toko, Pak Chandra. Dia mencari tukang cat bangunan untuk mengecat tokonya. Nah, dia ketemu dengan Pak Husni yang menyanggupi pengecatan itu selesai dalam 12 hari. Tapi sehari sesudahnya, dia ketemu Pak Marwan yang menyatakan bahwa mampu mengecat dalam waktu 6 hari. Nah, karena tidak enak kepada Pak Husni atau juga tidak enak kepada Pak Marwan, akhirnya Pak Chandra ya meminta keduanya untuk mengecat bareng bersama. Nah, maka yang ditanyakan adalah jika Pak Husni dan Pak Marwan ini bekerja bersama, berapa hari mereka dapat menyelesaikan pengecatan? Nah, ini sebenarnya juga mirip seperti soal sebelumnya, yaitu pakai perbandingan. Tapi kita lihat sekarang. Berdasarkan data, daya kerja Pak Husni yang mampu menyelesaikan 12 hari itu berarti daya kerjanya per hari adalah 1/12. Sedangkan Pak Marwan, daya kerja per harinya adalah 1/6 atau langsung kita samakan pecahannya 2/12. Nah, jika mereka bekerja bersama, maka 1/12 ditambah 2/12 X harus sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? 0 ini menyatakan bahwa pekerjaan selesai. Nah, persamaan lanjutannya 3/12 X sama dengan 0. Sekarang kita balik, X sama dengan 12/3 atau 4 hari. Nah, 4 hari ini ada pada pilihan jawaban D. Demikian, saudara-saudara, pembahasan soal kemampuan kuantitatif TPS UTBK untuk masuk ke PTN. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sekian, salam satu guru, banyak ilmu.